and feels healthy. Sumpah. Oke, hari ini gue akan mereview suatu hal yang berbeda daripada yang biasa gue review. Kan biasanya gue nge-review tuh suatu hal yang murah dan juga kurang gitu sehat. Tapi hari ini gue akan nge-review healthy catering dari Healthy Go. Nah, makasih Healthy Go karena udah ngejajanin gue selama 5 hari untuk lunch dan dinner. Berarti total ada 10 meal yang nanti akan gue review di video ini. Healthy Go ini sendiri sebenarnya udah ada 3 kitchen, yaitu di Jakarta, di Tangerang, dan di Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Healthy Go, kalian bisa kunjungin di Instagram dari @healthygo_id atau juga bisa ke website di healthy-go.id. Gue kedapatan yang batch 42 dari tanggal 18 sampai 24 Oktober, tapi karena hanya 5 hari, berarti gue dari tanggal 18 sampai 22 Oktober, berarti excluded weekend. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai reviewnya satu persatu. Untuk day one, lunchnya dikasih Thai basil chicken with yellow rice dengan nasi kuning, ditambahkan dengan tahu lada garam atau lada garam tofu. Total kalorinya adalah 462 kilokalori, seperti dicantumin di bagian depannya. Mari kita buka. Nah, bisa dilihat ya dari bungkusnya. Sebenarnya kalau nggak salah, kalau gue ngelihat dari Koko Kuliner, dari video YouTube-nya, ini udah yang food grade, udah yang termasuk yang paling tinggi lah. Jadi yang udah aman buat makanan. Termasuk kalau misalnya ada spill dan segala macamnya, ini lebih aman. Katanya sih begitu, gue nggak gitu ngerti ya. Dan ini juga ditambahin lagi, kayak misalnya bagian togenya, itu dikasih kontainer lagi. Di sini ada satu yang lebih daripada menu, yaitu tadi yang udah gue ambil, yaitu ada tambahan toge. Mari kita makan. Coba dari nasi kuningnya terlebih dahulu. Nasi kuningnya rasanya kayak nasi kuning beras sehat, kayak beras merah. Nasi beras merah, habis itu lu jadi nasi kuning. Habis itu chickennya. Jadi rasanya manis, menurut gue mirip kayak teriyaki. Kemudian daging gilingnya sih halus tuh. Enak sih. Kalau ada garamnya. Nggak pedas, sedikit asin, rasanya lumayan kriuk. Gue kira ini kayak tahu gejrot gitu ya, yang lembek-lembek gitu. Ternyata enggak, ini kriuk dan enak nih. Oke. Nah ini saus, kayaknya sih saus kebot Thai basilnya ya. Sausnya bukan saus asam manis, sausnya lebih ke arah asin, gurih, nggak ada manisnya. Terakhir kita cobain togenya. Ini rasanya light ya. Dia emang healthy kitchen. Cuma rasanya berarti nggak banyak garam, nggak banyak gula, tapi ada rasanya masih semua. Buat toge, gue pribadi lebih suka kalau dikasih kecap ikan. Tapi kayak kecap ikan tuh sehat nggak sih? Gue nggak tahu. Tapi biasanya sih gue pakai kecap ikan. Kalau enggak rasanya ya mild. Gue udah nyelesain lunch day one, dan menurut gue yang paling stand out itu adalah tahu lada garamnya. Karena rasanya walaupun tidak berlada dan kurang garam, tapi ada rasa lainnya yang manis dan enak. Dan periuknya itu pas. Jadi gue kasih rating 7,5 untuk lunch day one ini. Oke, beralih ke dinner. Nah, makanannya itu adalah fish and sweet potato chips bersama dengan pumpkin soup, dan dia juga ada brokoli. Tadam! Menarik ya. Baunya sih enak. Oke. Nah, di sini dia pakai saus tartar. Pumpkin soupnya ditaruh belakang aja, ya lemon. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat dapat 4 potongan ikan. Kemudian dapat potato chipsnya adalah 10 ini. Kemudian dapat brokoli. Brokoli apa ya? Dia disaute deh pakai bawang putih. Sotoy banget nih gua anjir. Iya bener kan? Nih, bawang putih. Coba ya, tanpa pakai apa-apa dulu. Sayangnya udah nggak gitu kriuk. Mungkin karena hari ini hujan kali ya. Jadi lembab. Jadi pengirimannya jadi nggak bisa crowd. Atau nggak sempat waktu untuk dibiarin cooling down dulu baru ditutup. Mungkin pakai saus tartar. And feels healthy. Sumpah. Beda kayak misalnya biasanya chips yang lain kayak minyaknya kencang banget ya. Di sini enggak, minyaknya nggak gitu kencang. Makan sweet potato-nya. Ini mirip banget sama French fries ya. Biasanya kan
Kalau sweet potato, Orang. warnanya oranye. Warnanya kuning. Nggak begitu manis dibandingin sama punya fast food. Itu lebih manis punya fast food. Di sini ada brokoli dan kembang kol seperti ini. Merah-merahnya apa ya? Kayaknya lebih enak kalau pakai saus tartar di sini. Oke. Gue berharap memang fish and chipsnya lebih crispy. Tapi untuk dari dagingnya, oke, enak, nggak masalah. Nah, sweet potato-nya enak. Gue nggak masalah sih sama sweet potato dengan rasa yang nggak begitu manis juga nggak apa-apa. Karena pas sama saus tartarnya. Menurut gue, yang paling enak dari semua ini adalah saus tartarnya. Saus tartarnya ini, asam dan manis. Itu dua yang paling kuncinya. Asamnya ini adalah asam, bukan asam gimana ya, tapi kecut. Kecutnya dari lemon, berasa dan enak. Kemudian nggak tahu ya rasanya kenapa manis, dan gue suka rasa manis ini. Bisa kelihatan nggak sih ada telur-telurnya? Saus tartarnya sangat enak. Gue suka saus tartar seperti ini, tapi mungkin karena gue suka manis. Banyak ya, banyak kok ininya, friesnya. Sweet potato lebih enak dibandingin french fries. Ya. 100%. Man. Oke, last kita makan pumpkin supnya. Manis sedikit, tapi ini lebih ke arah gurih. Ada daun, nggak tahu nih seledri atau daun parsley. Tapi rasanya nggak yang strong, rasanya light. Oke, jadi gue udah selesai makan yang dinner untuk hari pertama. Rasanya saus tartarnya sangat enak, fish and chipsnya gemuk, walaupun gue merasa harusnya lebih crispy lagi. Sweet potato friesnya top. Untuk brokoli sama kembang kolnya biasalah, dengan ada bawang putihnya biasalah, nggak nothing special lah, namanya juga sayur. Pumpkin supnya enak, cuman gue memang lebih ke arah yang suka manis. Tapi pun dengan rasa asin seperti ini, gue sangat suka. Jadi ini gue kasih 8 menunya. Lanjut ke lunch day 2. Hari kedua makan Healthy Go. Menunya adalah beef teriyaki bento dan chicken croquette dengan 471 kilokalori. Mari kita buka. Gini ya bentuknya. Ini nasi apa ya? Nasi brown rice ya? Nasi brown rice emang lebih enak ya dibandingin, bukan lebih enak ya. Untuk variasi enak untuk nasi putih. Oke. Kita coba ada beef teriyakinya. Nah, apakah akan manis atau akan asin? Karena kalau beef teriyaki di Hokben itu manis. Kalau beef yakiniku itu asin. Makan. Jawabannya manis dan asin. Tapi lebih ke manis sih. Apa asin? Oke, salad Hokben. Jadi salad Hokben ini kalian bisa bikin sendiri, guys. Ini gampang, karena cuma motong wortel, motong lobak tipis-tipis, masukin air anget sama cuka. Udah, diamin aja. Besok-besoknya udah jadi deh. Ini saus apakah ini? Nah, udah saus buat kroket ya. Oke. Rasanya asin. Isinya apa ya? Harusnya ayam kan? Ini porsi dagingnya banyak, bos. Nasi gue udah habis. Kalau nasi karot tuh, nasi gue udah habis cuy. Dia bunyi. Kasih apa sih? Oke, gue udah selesai makan untuk lunch day 2. Menurut gue makanannya enak, cukup. Untuk beef teriyakinya mirip sama beef teriyaki rumahan, tapi memang nggak begitu kenceng bumbunya, jadi lebih light karena ini kan memang healthy. Tujuannya utamanya healthy, ngurangin garam, ngurangin gula dan segala macamnya. Kroketnya kurang begitu berasa ayamnya. Gue lebih merasa kayak lebih enak, ya udahlah langsung full yang sayur aja. Untuk saus dari kroketnya asin, gue nggak masalah juga sih pada akhirnya, nggak komplain. Cuman gue prefer yang rasanya memang manis, tapi itu kan memang preferensi pribadi gue. Saladnya oke. Dan rasa dari dressing saladnya, salad wortelnya itu manis. Mungkin lebih enak kalau misalnya dikasih tang dikit.
Kayak lu mau coleslaw itu rasanya yang kecut, bukan rasa yang manis kalau gua. Jadi kan biar bisa menetralisir dari rasa daging atau rasa dari goreng-gorengan lainnya. Overall ini oke, gua kasih 7,5. Lanjut ke dinner day 2. Oke, lanjut ke dinner day 2. Menunya adalah Swedish chicken meatball dengan fettuccine pasta dan ditambah dengan mushroom soup dengan 465 kilokalori aja. Nah, sebenarnya semua menunya Healthy Go ini terdapat sayurnya yang nggak disebutin di bagian depan ataupun di bagian dari menunya, tapi pasti akan diberikan sayur. Nah, di sini menunya itu kalau sayurnya adalah, kalau menurut gue ya, itu sote zucchini, wortel, baby corn. Coba ya. Ini meatballnya. Dari yang punya IKEA. Oke. Fettuccine ya fettuccine lah ya. Karena fettuccine cuma ya udah fettuccine pasta aja. Meatballnya ini rasanya ngingetin gue sama rollade. Tapi gue lebih ingetnya kayak beef rollade. Hebat juga ya. Ini sebenarnya padahal ayam, tapi rasanya mirip banget sama beef rollade. Sausnya dia pakai rempah kayak cengkeh. Tapi bisa jadi gue salah. Nah, kemudian di sini ada biji-bijiannya juga. Dikit-dikit, terus habis itu ada daun bawangnya. It's good. Ini gede, nggak kayak yang punya IKEA. Ini gede, nggak kayak punya IKEA. Jadi kenyang sih harusnya. Kayaknya di saute biasa, pakai garlic dikit, pakai bawang bombay dikit. Satunya gua. Rasanya nggak asin, nggak manis, khas healthy sih memang. Wow. Mushroom soup. Manis. Wow. Jadi rasanya manis, dominan manis sih, tapi gue suka. Oke, jadi gue udah nyelesain makan dinner untuk day itu. Gue sangat impressed dengan Swedish meatballnya, walaupun itu dengan pakai menggunakan ayam, tapi rasanya enak dan menurut gue lebih enak dibandingin beef meatballnya dari IKEA. Karena biasa aja, mau rasanya kayak benar-benar kayak bakso, ya sudah. Dan rasa gravy-nya juga nggak ada yang kompleks, nggak pakai rempah-rempah. Di sini gravy-nya pakai rempah-rempah, walaupun mungkin kayak aneh atau mungkin ada beberapa orang kayak off gitu. Ya udah, nggak usah dimasukin semuanya, dicocol aja. Untuk saute vegetable-nya, oke, ya standar lah, biasa. Fettuccine juga standar. Nah, mushroom soup-nya gue suka karena rasanya manis. Nggak tahu ya, gue sih emang suka manis. Jadinya kayak agak semi dessert mushroom soup-nya. Gue kasih rating 9 dari 10. Lanjut ke day 3 lunch. Lanjut ke lunch day 3. Jadi sebenarnya karena gue di luar, jadi gue baru sempet makan ini di sore hari. Tapi nggak apa-apa, gue langsung makan 2 kali aja karena gue lagi lapar banget habis capek-capek di luar. Untuk menunya, kita ada mozzarella geprek cornflake chicken dengan red rice jeruk dan milk pudding dengan 466 kilokalori. Oke, kita coba satu-satu yuk. Nah, di sini ada nasi merah tapi pakai jeruk dia bilang. Tuh, kayak gini, ya nasi merah biasa sih. Terus ada, iya nih daun jeruk nih. Wow, oke. Fragrant, tapi kayak lembek gitu ya. Nempel, mungkin karena gue kelamaan kali makan. Ayam gepreknya, ini pakai cornflakes katanya. Tanpa apa-apa dulu yuk. Nah, sambelnya. Jadi emang nasinya nih udah mengarah ke ketan ya. Nggak tahu kenapa deh. Kenapa bentuknya jadi mirip kayak ketan. Gue pribadi gak gitu suka ketan. Jadi gue kalau misalnya beli bacang, itu pasti lebih milih nasi dibanding ketan. Walaupun ketan susu enak. Kemudian untuk ayamnya, rasa cornflakes-nya, jadi ada rasa, salah nggak ya? Gue bilang agak manis sedikit, kayak agak harum-harum dari gandum gitu deh. Dalamnya sih mirip kayak chicken katsu lah. Luarnya juga pakai chicken katsu juga. Walaupun ada cornflakes-nya, tetap kayaknya pakai pangko juga ya. Kalau sambalnya ini nggak pedas, nggak manis dikit. Coba buncisnya sekarang. Buat gua pribadi kurang matang dikit, jadi masih berasa agak kulitnya agak masih keras. Tapi nggak apa sih, ada beberapa juga yang suka kalau kulitnya masih agak keras. Tapi saute dari bawang putihnya enak, biasa. Menurut gua cuma kurang ini aja sih, kurang cabai. Kita coba makan, make pudingnya.
Oke, gue makannya campur-campur. Manisnya light. Ya. Kalau sekilas kayak leci ya. Oke, jadi gue udah selesai makan lunch day 3. Nasinya gue merasa itu udah mengarah ke ketan. Gue kurang begitu suka rasa ketan. Tapi fragrance-nya dapet sebenarnya. Kemudian untuk ayamnya, ya salah gue juga sih, karena kan gue makannya udah malam ya, jadi memang agak kurang kriuk. Untuk sambelnya, ada hint sedikit dari terasi, tapi nggak memberikan rasa pedas. Untuk muncisnya, fine, gue nggak masalah banget sih, walaupun ada, kalau menurut gue ada beberapa yang kurang mateng sedikit. Tapi ya nggak apa-apa, pada akhirnya tetap enjoyable. Terakhir untuk milk puddingnya, menurut gue oke, tapi rasanya memang light. Dan ini memang tujuannya adalah untuk healthy. Nah, kalau ini overall, gue kasih rating 7,25. Lanjut ke dinner. Oke, beralih ke dinner day 3. Di sini menunya adalah Irish beef stew dengan steamed potato ditambah dengan garlic bread. Dengan total kalorinya 479 kilokalori. Jadi di sini ada steamed potato, ada beef stew, kemudian ada garlic bread. Garlic bread cuma satu sayangnya. Dan juga ada biasa dari stick apa sih? Mix vegetables. Yang mix veggies lah. Wortel, ada jagung, dan juga ada kacang polong. Kita mulai dari steamed potato. Ini kayaknya dicelup sama gravy-nya ya, kalau gua nggak salah. Gravy-nya lebih ke arah asin, dan menurut gue akan lebih membantu buat gue itu kalau misalnya dibikinnya kental. Beef stew-nya. Jadi enak. Rasa paprikanya surprisingly berasa banget. Nah, di sini dia ada memberikan paprika ya. Kemudian sisanya ya rasa sedap dari beef-nya sih. Dari gravy dan segala macamnya. Coba garlic bread-nya. Garlic bread-nya kering ya. Ini ada keras. Ya harus di micro ya. Sorry salah gua. Tapi rasa garlicnya enak. Parah. Wow. Mix veggies. Tapi kebanyakan banyak jagungnya. Jadi suka ya. Di store suka jagung. Nah, gue udah selesai makan dinner untuk day 3. Menurut gue yang menjadi highlight dari makanan ini adalah beef stew-nya. Ya memang harusnya memang beef stew-nya. Beef stew-nya menurut gue enak, bumbu-bumbu yang dipakainya juga enak. Jadi gue mendapatkan kesan seperti kayak makan dendeng batoko tapi yang tidak, bukan yang kering ya. Berasa paprikanya juga, rasa dari hearty dari stew-nya dapet lah menurut gue. Potatonya ya standar lah, namanya juga kentang direbus, diapain. Garlic bread-nya kalau bisa ditambah sih, garlic bread. Ya suka lah, siapa yang gak suka garlic bread gitu. Oke, overall nih gue kasih nilai 8,5. Lanjut ke lunch day 4. Oke, lanjut ke lunch day 4. Menunya apa? Menunya adalah Cantonese steamed fish dengan Asian noodles dan ditambah sapo tahu 437 kilokalori. Ada lumpia ternyata. Dari sini ada sausnya. Sausnya kayak buat lumpia harusnya. Ini bentukan minyak. Mirip sama mie yang jajanan SD gitu loh, dipakai bungkus plastik kecil, habis itu dipakai stapler, nggak berminyak. Bedanya kalau misalnya itu kan dia berminyak banget ya, dan kemudian rasanya memang lebih light. Ini gue nggak tahu ikannya apa, tapi kayak bukan dori sih, tapi nggak amis dan nggak ada duri, enaknya. Nah ya abang kan fish fillet. Ini bentuknya apa tahunya? Menurut gua capo tahunya ini antara nggak pakai saus tiram atau saus tiramnya light banget. Pianya. Wow. Ini bisa. Ada kubisnya ya. Ada kubisnya. Ya. I guess so. Kemudian ada jamurnya. Ini jamur kuping ya harusnya. Buat dipnya rasanya asin doang, tapi gue berharapnya manis, asam manis. Lumpia sih enak. Ini unik banget. Ayamnya ngenyangin sih. Ayam, ikan. Ada yang ngenyangin. Oke, gue udah selesai makan lunch day 4. Untuk mie-nya enak, gue sih suka.
karena gue nggak gitu suka yang udah sangat berminyak banget kayak misalnya di jajanan sekolah. Gue lebih suka yang seperti ini. Untuk ikannya gede, ikannya nggak amis, tapi sayangnya kurang flavorful buat gue. Lumpianya enak, tapi sayangnya cocolannya gue berharapnya yang asam manis. Sapo tahunya itu kurang berasa saus tiramnya, kurang berasa seperti sapo tahu, lebih ke arah cah sayur aja ada tahunya. Jadi overall gue kasih 7,5. Kita lanjut ke dinner day 4. Lanjut ke dinner day 4. Menunya adalah fried calamari with yangzhou fried rice dengan 453 kilokalori. Mari kita lihat. Nah, di sini ada nasi gorengnya, ada fried calamari. Ini gue lihat sih kayaknya oyong, dan dia selalu kalau misalnya sayurnya itu ternyata pakai bawang putih. Dan kemudian ini ada semacam jagung, jasuke ya. Terus ada bumbunya. Oh ini, pedes. Oh iya, it's good. Ini kenapa gue makan pakai garpu sih? Di sini ada wortel, ada kacang polong, kemudian ada irisan telur. Coba dulu. Nasinya juga pakai brown rice. Rasanya kayak apa? Kayak nasi goreng rumahan yang tidak menggunakan kecap manis, tapi pakai kecap asin aja. Calamari. Nah, dengan saus. Jadi ini kelihatannya kan, ini kelihatan betternya sebenarnya ada somethingnya ya. Menurut gue ya, ini bubuk cabe. Pedas nggak sih? Nggak juga sih, pada akhirnya nggak gitu pedas. Yang bikin pedas itu adalah ininya, bumbu dari cabenya. Oyong. Gue biasa kalau bikin oyong tuh digabungin sama sayur bayam, jangan bening. Karena menurut gue itu yang paling enak. Jadi rasanya manis. Kalau ini rasanya asin dan bawang putih. Tapi garlicnya tuh bukan garlic yang biasa, tapi garlic yang udah digoreng. Jagung. Oke, gue udah kelar dinner day 4. Yang menjadi highlight menurut gue adalah nasi gorengnya. Karena gue surprise karena brown rice ternyata ketika digoreng itu rasanya enak. Karena memberikan rasa kayak nasi goreng tapi terus ada manisnya dari brown rice gitu loh. Untuk calamarinya itu oke. Kemudian untuk oyongnya, ya memang oyongnya cuma direbus aja sih. Kemudian dikasih seasoning sedikit banget. Untuk jasukenya cukup enjoyable. Tapi ya tentu nggak se-enjoyable jasuke yang biasa lo beli di ITC. Karena dia rasanya cukup manis dan manisnya itu dari jagungnya aja. Gua kasih rating 7,75 karena nasi gorengnya. Beralih ke lunch day 5. Oke, beralih ke lunch day 5. Menunya adalah combo rendang hotdog with whole wheat bun dan juga cheese bitterballen. Totalnya adalah 477 kilokalori. Ada keripik ubi ungu ya. Kemudian ada salad chill, itu ada 1 cherry tomato, kemudian ada selada, lettuce, terus habis itu juga ada avocado, ada jagung, kernel ya. Nah, harusnya dikasih mayones sama ini, kayak saus sambal ya. Tapi gue nggak pakai deh sambalnya, lagi nggak mau. Nah, ini isinya apa sih? Ini ada wheat bun ya, kemudian di dalamnya ada slice beef, tomat, selada, baunya sedikit rendang. Ada avocado, tomato, sama jagung. Untuk hotdognya, bannya enak, tomatnya juga enak, seladanya juga enak. Dagingnya mirip sama daging yang di stew yang beberapa hari kemarin. Nah, dia bentuk dagingnya itu berarti kayak dendeng. Dendeng itu agak susah buat kita gigit dan kita pisahkan. Kalau misalnya hotdog ya, itu memang sosis yang mana bisa kita gigit dan kita pisahkan dagingnya. Sedangkan ini kayak kalau kita gigit, itu kita mesti ngunyah berapa kali baru dia bisa lepas. Gue mikirnya mungkin awalnya kalau tetap sosis, tapi pakai bumbu rendang. Mungkin kalau misalnya mau kayak gitu, langsung pakai daging cincang kali ya. Bumbu rendangnya menurut gue terlalu light, mungkin juga mengurangi penggunaan santan ya, karena ini kan memang lebih ke arah sehat. Cuman overall sausnya dan segala macamnya sih enak-enak aja untuk yang hotdognya. Cheese bitterballen-nya, kalau gue ngerasainnya lebih kayak ke arah kroket. Kalau misalnya untuk saladnya, ya oke. Gue suka sih dengan ditambahin avocado, memang membuat jadi beda. Tapi cherry tomato-nya sangat asam. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga cherry tomato. Kemudian terakhir ini, keripik ubinya, ini enak. Karena keripik ubi pada umumnya, yang gue rasain itu, masih ke arah keripik yang kayak keripik singkong. Ini tuh enggak, jadi ini renyah banget dan ada rasa ubinya. Gue nggak suka yang kayak masih bentuknya kayak keripik singkong deh, masih agak keras. Ini lebih light.
Oke, gue udah selesai makan lunch day 5. Nah, menurut gue yang menjadi highlight itu adalah hotdognya sebenarnya enak, tapi dagingnya harusnya diubah aja menjadi daging cincang. Menurut gue itu akan lebih enak buat gue. Nah, kemudian juga keripik ubinya juga sangat enak. Nah, jadi overall gue kasih 7,5 untuk lunch day 5. Kita lanjut ke dinner day 5. Oke, sekarang dinner day 5. Menunya adalah honey sriracha chicken and potato wedges dengan 463 kilokalori. Ini potato wedgesnya, ini honey sriracha chickennya, fried cauliflower. Ih, gaya banget. Bubur kacang hijau ya kayaknya. Kita coba sekarang. Ini selalu ada bumbu Asia ini ya. Gue merasa ini bumbu Asia pokoknya. Ya. Kacang hijau. Oke. Yang pertama, potato wedgesnya ya standar lah potato wedges. Cuman dia tidak berminyak ya. Jadi itu yang nilai plusnya dari makanan healthy. Bentar, gua makan. Ini ayamnya, sausnya hanya berasa srirachanya aja. Honey-nya kurang begitu berasa, jadi nggak begitu berasa manisnya. Kembang kol gorengnya enak, gue suka. Karena dia bentuknya mengingatkan gue seperti jamur goreng. Untuk kacang hijaunya, menurut gue kurang lama udoknya. Ini kacang hijaunya masih terlalu berbutir. Aku kalau misalnya bikin kacang hijau, dia sampai udah hancur. Kuahnya sih manis. Nah, jadi gue udah selesai review 10 meals dalam 5 hari, lunch, 5 lunch, dan 5 dinner dari Healthy Go. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk mesen Healthy Go untuk sebagai catering sehat kalian bisa ke Instagramnya di healthygo_id atau bisa juga di websitenya healthy-go.id. Nah, silakan kalian pesan di sana, silakan cek juga price listnya dan segala macamnya, dan cek juga menunya apabila cocok dengan yang kalian inginkan. Selain daripada review dari rasanya, gue sih nge-review misalnya kayak dari kenyangnya, ngenyangin apa enggak. Buat gue pribadi sebenarnya ngenyangin, tapi memang ketika diet kan gue juga sempat gendut, sempat kurus, terus sekarang gendut lagi, kurus lagi, gendut lagi, kurus lagi. Ya gue juga pernah mengalami masa itu. Menurut gue yang paling susah itu adalah keinginan untuk ngunyah dibandingin lapar. Lapar sih enggak, tapi sebenarnya ketika lo lagi kerja, lo capek, otak lo lagi pengen istirahat tapi lo maksa untuk bekerja, jadi lo mau ngunyah. Nah, urge itu yang harus bisa di maintain ketika lo ngelakuin diet. Apakah ada perubahan di tubuh selama 5 hari ini? Gue sih sama aja, pada akhirnya sama aja. Nggak lemes juga, nggak lemes, nggak lapar. Apakah tepat waktu, Kak, pengirimannya? Tepat waktu, setelah ada telat, itu kurirnya juga selalu ngasih tahu. Jadi untuk delivery-nya mantap, gue nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk adminnya juga mantap, karena gue juga minta untuk nggak usah pakai alat makan, dan langsung direspon, dan langsung besoknya tanpa alat makan langsung ditulis. Nah, sekali lagi terima kasih ke Healthy Go karena udah ngejajanin gue 5 hari lunch and dinner. Jadi gue bisa ngecicipin bagaimana sih rasanya makan catering sehat selama 1 minggu. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa share, dan lupa juga untuk bantuin Saweria gue. Kalau misalnya kalian sudah sawer, terima kasih banyak, dan kalau misalnya kalian belum, silahkan ke saweria.co/mediocriki. Tahu gue harus nge-review apa lagi.